Cerita dalam chapter 1048 nanti akan memperlihatkan kelanjutan dari situasi genting di atap kastil. Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan Momonosuke yang menjadi sangat panik karena dia harus segera memindahkan Pulau Onigashima. Kepalan tangan dari Luffy yang sangat besar akan mengenai Pulau Onigashima apabila pulau tersebut tidak segera dipindahkan. Pukulan Luffy itu berpotensi membuat Pulau Onigashima hancur, sebab pukulan tersebut tidak hanya besar tapi juga tampak sangat kuat sebab Luffy melapisinya dengan haki. Luffy tahu Pulau Onigashima akan hancur bila terkena serangan itu, tapi tetap Luffy akan melancarkan tinju besar itu kepada Kaido karena dia yakin Momonosuke akan mampu memindahkan Pulau Onigashima tepat waktu, sehingga tinju besar Luffy tidak akan mengenai pulau tersebut. Momonosuke awalnya berpikir bahwa itu mustahil, tapi karena didorong oleh keadaan yang sangat mendesak, maka secara ajaib Momonosuke akan sanggup menciptakan awan api berukuran besar yang akan dipakai untuk menahan dan memindahkan Pulau Onigashima. Keadaan yang sangat genting memang bisa mendorong seseorang untuk melakukan berbagai hal yang luar biasa, bahkan untuk melakukan hal yang dianggap mustahil. Luffy dan Yamato yang melihat Momonosuke berhasil melakukan itu akan sangat senang. Momonosuke yang sedang bahagia dan bersemangat akan bilang bahwa karena dia telah sanggup menciptakan awan api besar, maka dia merasa dia akan sanggup untuk melakukan apa saja. Melakukan apa saja yang Momonosuke maksud merujuk kepada kemampuan-kemampuan naga yang lain. Jadi perkataan itu akan menjadi petunjuk bahwa Momonosuke akan sanggup juga menggunakan teknik-teknik lain, sama seperti Kaido. Karakter Momonosuke merupakan karakter berkembang yang akan menjadi semakin hebat seiring berjalannya waktu. Ini tidak mengherankan secara dia adalah anak Kozuki Oden, dan buah iblis yang dia konsumsi adalah buah iblis artifisial tiruan dari buah iblis Kaido. Setelah Pulau Onigashima telah dipindahkan oleh Momonosuke, Kaido dengan cepat berubah memasuki suatu mode baru. Mode baru Kaido mirip seperti mode hybrid, hanya saja ukurannya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Meski berukuran besar, Kaido tetap mampu bergerak dengan cepat sehingga tinju dari Luffy bisa dia hindari, padahal tinju Luffy itu berukuran sangat besar. Pergerakan cepat dari Kaido membuat Luffy menjadi terkejut, tapi berkat Ken Bunchoku Haki tingkat tinggi, Luffy tetap bisa mengetahui di mana posisi Kaido. Luffy dan Kaido pun saling berhadapan dengan posisi yang sejajar, berbeda dengan tadi di mana Kaido berada di bawah Luffy. Luffy pun sekali lagi menciptakan tinju besar berlapis haki, dan kali ini Kaido tidak berniat menghindar, melainkan Kaido juga memakai suatu serangan pamungkas dalam mode baru itu, sehingga terjadi adu serangan antara tinju besar Luffy melawan teknik pamungkas Kaido. Adu serangan mereka benar-benar menghasilkan efek yang luar biasa. Lautan menjadi kacau, di mana terlihat ombak dan gelombang besar bergerak tidak karuan ke berbagai arah. Lalu langit pun menjadi terbelah, yang mana kali ini terbelahnya langit lebih dahsyat dari sebelumnya. Pulau Onigashima yang dipindahkan oleh Momonosuke jaraknya masih belum terlalu jauh dari tempat Kaido dan Luffy, sehingga pulau tersebut ikut terkena dampak dari adu serangan mereka. Pulau Onigashima pun terhempas dan terjadi guncangan yang cukup besar, tapi orang-orang yang berada di pulau tersebut tetap baik-baik saja, hanya saja mereka terkejut karena goncangan tadi. Kemudian di Pulau Onigashima ada Hiyori yang berada dalam bahaya sebab Kurozumi Orochi berniat membawa Hiyori mati bersamanya. Orochi dalam keadaan terbakar, tapi seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, dia sudah bisa berubah menjadi Yamata no Orochi sebab paku batu laut yang tertancap di tubuhnya kini sudah terlepas. Dia berniat menyerang Hiyori, tapi secara tiba-tiba Denjiro muncul di tempat itu dan dia dengan cepat menebas leher Orochi. Sepertinya kali ini Orochi benar-benar tewas sebab dalam perang Wano dia sudah ditebas berkali-kali. Stok nyawa Orochi yang terakhir ini habis di tangan Denjiro. Denjiro memang orang yang sangat tepat untuk menghabisi Orochi sebab dalam waktu lama dia berpura-pura menjadi pengikut Orochi demi tujuan untuk balas dendam. Hiyori yang ditolong oleh Denjiro pun berhasil selamat. Dia berterima kasih kepada Denjiro dan merasa puas atas kematian Kurozumi Orochi. Setelah itu diperlihatkan Zoro sudah mulai sadar akibat guncangan hebat tadi. Meski begitu, Zoro tetap masih belum bisa bergerak karena dia terluka cukup parah. Tapi sebentar lagi Zoro pasti bisa bergerak karena kekuatan fisik Zoro benar-benar luar biasa. Zoro yang sedang digendong oleh Franky pun bertanya apakah Luffy telah berhasil mengalahkan Kaido. Franky pun akan menjawab sepertinya pertarungan mereka masih berlangsung, tapi Franky yakin Luffy sebentar lagi akan segera memenangkan pertarungan itu. Kemudian seorang agen CP0 yang masih bertahan di Pulau Onigashima akan memberi laporan ke Mary Joyce. Dia akan bilang bahwa kekuatan dari Luffy sekarang ini seperti kekuatan dewa.
para Gorosei pun akan sadar bahwa buah iblis Hitonomi model Nika telah awakening. Gorosei akan bilang bahwa masalah besar telah muncul sebab Dewa Matahari Nika kini sudah bangkit. Luffy akan menjadi prioritas utama untuk dihabisi oleh mereka karena eksistensi Luffy sekarang ini benar-benar membahayakan. Di Marijois, banyak orang yang sedang heboh membahas tentang Perang Wano. Mereka juga penasaran akan seluruh detail dari perang itu karena akses informasi ke sana memang cukup terbatas. Mereka hanya bisa tahu laporan dari seorang agen CP0 yang mana laporan darinya tidak menyeluruh. Dan di panel terakhir, fokus cerita kembali ke Wano Kuni. Adu serangan Luffy melawan Kaido dimenangkan oleh Luffy. Kaido terlempar cukup jauh hingga menghantam kastil Shogun di ibu kota bunga. Mungkin Luffy akan terus mengejar Kaido yang sudah terjatuh itu untuk memastikan apakah Kaido sudah benar-benar kalah atau belum. Jika Kaido sudah kalah, maka keadaan pun akan cukup aman, hanya tinggal menurunkan Pulau Onigashima di tempat yang aman. Namun, jika ternyata Kaido masih hidup, maka keadaan akan cukup gawat karena Kaido yang terjatuh ke ibu kota bunga akan menimbulkan kekacauan. Serangan Kaido memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga itu akan merusak lingkungan di sekitar. Akan sulit juga bagi Luffy jika bertarung di sana karena dia takut serangannya yang kuat itu akan melukai warga. Saat ini juga festival api sedang berlangsung, yang mana di ibu kota bunga banyak orang yang sedang berkumpul. Semoga saja Kaido sudah benar-benar kalah oleh serangan Luffy tadi.